Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Wahyuni. Saya adalah seorang mahasiswa Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana pentingnya komunikasi itu di dalam sebuah public relation. Tentu teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita juga harus mengetahui apa sih pengertian dari komunikasi itu sendiri. Jadi teman-teman, komunikasi itu memiliki 4 indikator penting. Yang pertama itu adanya komunikator, di mana komunikator di sini adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan informasi yang dimilikinya. Kemudian, yang kedua adanya komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima informasi yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang ketiga adanya pesan. Pesan merupakan sebuah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian yang terakhir adanya feedback. Feedback merupakan sebuah umpan balik yang diberikan oleh orang yang menerima pesan kepada orang yang menyampaikan pesan, sehingga apa informasi yang ada di dalam sebuah komunikasi tersebut dapat diterima dengan baik dan sempurna. Jadi teman-teman, dari 4 indikator penting yang ada di dalam sebuah komunikasi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara orang yang menyampaikan informasi atau yang kita sebut dengan komunikator kepada orang yang menerima informasi yang kita sebut dengan komunikan, di mana di dalam interaksi itu sendiri adanya sebuah pesan atau informasi yang disampaikan, sehingga komunikan atau orang yang menerima pesan itu dapat memberikan umpan balik kepada orang yang memberikan pesan tersebut, atau di dalam sebuah komunikasi itu dapat dipahami secara baik dan sempurna, sehingga apa maksud dari pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, untuk materi yang kedua itu merupakan public relation. Nah, dari materi kedua ini kita akan mengetahui bagaimana keterkaitan antara komunikasi itu sendiri dengan public relation. Tentu teman-teman, kita juga harus memahami bagaimana pengertian dari public relation tersebut. Jadi, public relation itu merupakan suatu proses berkelanjutan dan terencana untuk membangun opini publik. Tetapi, opini publik yang di sini teman-teman bukan opini publik yang negatif, tetapi opini publik yang positif. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan antara komunikasi atau pentingnya komunikasi di dalam PR atau yang kita sebut dengan public relation, karena di dalam public relation untuk membangun sebuah opini publik yang positif, tentu kita harus memiliki daya atau kompetensi di dalam komunikasi secara baik, sehingga apa maksud yang kita sampaikan dapat diterima di dalam public relation tersebut. Jadi dapat kita tarik kesimpulan teman-teman bahwa bagaimana pentingnya komunikasi itu di dalam public relation. Tentu seperti yang sudah kita jabarkan, bagaimana pengertian public relation tadi adalah untuk membangun opini publik yang positif. Untuk membangun opini publik yang positif, tentu kita harus memiliki komunikasi yang baik juga, supaya dapat mempengaruhi atau untuk dapat menciptakan citra baik yang ada di dalam suatu lingkup organisasi. Tetapi di dalam public relation ini teman-teman juga memiliki beberapa kata-kata kunci yang dapat kita ambil menjadi sebuah pedoman. Nah, yang pertama itu adanya proses yang disengaja. Kemudian adanya proses yang disengaja. Kemudian yang terakhir adanya komunikasi dua arah. Tentu dalam kita hubungan dengan masyarakat tentu adanya komunikasi dua arah ya teman-teman. Baik itu komunikasi yang kita sampaikan secara verbal ataupun komunikasi yang kita sampaikan secara langsung ataupun komunikasi secara nonverbal. Mungkin lebih kita bawakan kepada lingkup pendidikan. Komunikasi nonverbal ini bisa kita contohkan sebagai contohnya pemasangan spanduk yang ada di jalan-jalan. Mungkin dari hal sana masyarakat dapat mengetahui apa maksud dari spanduk yang kita pasang tersebut. Mungkin spanduk yang kita pasang itu merupakan sebuah promosi sekolah, sehingga masyarakat tersebut mengetahui bagaimana sekolah yang kita promosikan tersebut melalui spanduk yang kita pasang di tepi jalan tersebut. Baiklah teman-teman, dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, tentu kita juga harus mengetahui bagaimana fungsi dari public relation itu sendiri.
Nah, fungsi dari public relation itu baik mulai dari menciptakan citra baik, meningkatkan, memelihara, sampai memperbaiki citra yang ada di dalam suatu lingkup organisasi. Mungkin lingkup organisasi di sini akan kita lebih bawakan kepada lingkup pendidikan. Bisa saja kita ambil contoh, mungkin sebuah pendidikan ini memiliki beberapa kasus yang membuat opini publik ini menjadi negatif terhadap pendidikan tersebut. Tetapi dengan adanya humas atau yang kita sebut dengan public relation ini dapat membantu mengembalikan bagaimana citra yang sudah negatif tersebut menjadi citra yang lebih positif lagi. Baiklah teman-teman, dari beberapa hal yang sudah kita bahas di atas, tentu public relation ini juga memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Jikalau kita bawakan ke dalam lingkup pendidikan, public relation inilah yang bertugas bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Tentu di dalam pendidikan yang menjadi subjek utamanya adalah masyarakat. Tentu public relation ini yang pertama bertujuan untuk bagaimana membangun opini publik yang positif, baik itu opini publik masyarakat kepada pendidikan tersebut, bagaimana tentang kinerja yang ada di dalam pendidikan tersebut. Kemudian, public relation ini juga bertugas sebagai bagaimana menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Jika kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dari lingkup pendidikan ini, tentu kita juga harus membangun kepercayaan dengan masyarakat. Karena masyarakat juga merupakan suatu kunci bagaimana berjalannya atau berlangsungnya pendidikan itu secara baik dan sempurna. Jadi dari beberapa tujuan yang sudah kita ketahui apa tujuan dari public relation, mungkin dapat kita ambil contoh dari tujuan-tujuan tersebut. Salah satunya mungkin dari sekolah-sekolah swasta. Banyaknya sekarang sekolah SMK swasta yang lebih mempromosikan sekolahnya lebih awal. Untuk apa? Untuk membangun opini publik yang positif dan juga untuk membangun kepercayaan yang ada pada sekolah tersebut. Tentu untuk membangun kepercayaan, mereka tersebut melakukan promosi-promosi atau terjun langsung kepada sekolah-sekolah yang di bawahnya, yaitu SMP ataupun madrasah sanawiyah. Dalam menyampaikan apa tentang sekolah tersebut, tentu mereka yang menjadi tim promosi atau yang bertugas sebagai public relation juga harus menyampaikan informasi yang secara baik dan menarik, dan menyampaikan informasi yang berdasarkan fakta atau yang sebenarnya ada di sekolah tersebut. Tentu untuk menyampaikan informasi yang baik itu tentu juga harus memiliki cara komunikasi yang baik. Dari cara komunikasi yang baik itu barulah orang-orang sekitar ataupun anak-anak SMP itu mengetahui bagaimana sekolah tersebut, bagaimana sekolah SMK tersebut, sehingga mereka tidak ragu untuk memilih kemana mereka arahkan untuk melanjutkan tingkat pendidikan selanjutnya. Dari hal kita menanamkan baik itu opini publik yang positif itulah dan membangun kepercayaan terhadap mereka, sehingga mereka terpengaruh dan terpedaya dari apa hal komunikasi yang sudah kita sampaikan tadi. Tentu teman-teman, di dalam public relation ini ada hal yang harus kita pertahankan. Baik itu mungkin tadi mulai kita bagaimana membangun opini publik yang positif di dalam masyarakat, tentu kita juga harus mempertahankan bagaimana kepercayaan yang ada dan diberikan oleh masyarakat tersebut. Karena public relation ini merupakan suatu hal penting yang ada di dalam suatu lingkup organisasi. Public relation ini juga merupakan sebuah nafasnya organisasi. Jadi kita tidak bisa menganggap sepele bagaimana hubungan dengan masyarakat ini, karena tanpa masyarakat pendidikan tidak akan berjalan ataupun organisasi tidak akan berjalan, dan tanpa adanya hubungan yang baik organisasi itu juga tidak akan dapat berjalan dengan baik pula. Baiklah teman-teman, dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi itu sangat penting di dalam hubungan masyarakat atau yang kita sebut dengan public relation. Tidak hanya untuk membangun opini publik yang positif, tetapi juga untuk menanamkan kepercayaan masyarakat. Baiklah, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Saya Fitri pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.